Banyak pihak bertanya, kenapa PDIP terkesan ngotot mengusung Puan Maharani di Pilpres 2024? Alasannya tentu soal elektabilitas Puan yang tak kunjung melesat alias berada di papan bawah. Tidak heran kemudian berbagai pihak menyebut ini tidak rasional. Enggak rasional, ungkap peneliti politik BRIN, Profesor Firman Nur. Lalu, kenapa PDIP tetap ngotot ingin mengusung Puan Maharani? Apakah benar itu adalah langkah yang tidak rasional? Well, pertama perlu dipertegas, apa yang kita sebut rasional itu bersifat relatif. Rasionalitas adalah metode atau cara kita meramu pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, ini bergantung pada tujuan yang hendak kita capai. Jika tujuannya menang di Pilpres 2024, mungkin benar PDIP tidak rasional mengusung Puan. Namun, bagaimana jika itu bukan tujuannya? Yang harus dipahami adalah ini adalah momentum prima PDIP. Dengan 128 kursi DPR, mereka dapat mengusung capres-cawapresnya sendiri. PDIP juga memiliki kekuatan logistik dan menempati pos-pos strategis kekuasaan. Dengan besarnya kekuatan politik itu, ini adalah momentum PDIP untuk mengusung Puan Maharani. Saat ini usia Puan 49 tahun. Jika Ganjar Pranowo yang didukung PDIP dan katakanlah menang, Ganjar pasti 2 periode. Artinya, Puan perlu menunggu 10 tahun lagi. Saat itu, usianya 61 tahun. Ini krusial, karena belum tentu kondisi kesehatan Puan seperti sekarang. Kasusnya sama jika Ganjar kalah. Lawan tanding PDIP di Pilpres 2024 tentu juga ingin 2 periode. Sekali lagi, ini soal usia. Kemudian yang kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, bagaimana jika Pilpres 2024 bukan tujuan final PDIP? Hat-trick yang dimaksud PDIP sebenarnya adalah hat-trick pemilu alias pemenang di Senayan. Sekalipun Puan kalah di Pilpres 2024, PDIP masih bisa mendapatkan kursi menteri dengan gabung ke kabinet. Kita tentu ingat dong, kasus Prabowo dan Gerindra yang gabung koalisi Jokowi pada 2019. PDIP juga masih bisa mengamankan pos-pos strategis lain, khususnya di Senayan. Terakhir, ini soal Terah Soekarno. Terdapat banyak faksi dalam tubuh PDIP. Terah Soekarno adalah simbol persatuan. PDIP akan tenggelam dalam perpecahan tanpa adanya Terah Soekarno. Ini juga alasan kuat kenapa Puan harus diusung PDIP. Well, pada akhirnya jika kita mengatakan langkah PDIP mengusung Puan adalah tidak rasional, itu mungkin karena kita memaksakan tujuan yang kita bayangkan terhadap PDIP. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah manuver PDIP memang benar tidak rasional? Berikan pendapat.